Kali ini kita akan membahas tentang mindfulness atau kesadaran penuh, suatu praktik yang melibatkan pemusatan perhatian pada pengalaman saat ini dan tanpa menghakimi. Dalam psikologi positif, mindfulness bukan hanya sekadar teknik relaksasi, tetapi merupakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional, mental, dan fisik. Jon Kabat-Zinn, Martin Seligman, dan Christopher Peterson adalah 3 nama besar yang tak bisa dipisahkan dari perbincangan tentang mindfulness dan psikologi positif. Kabat-Zinn, seorang pionir dalam bidang meditasi kesadaran, telah berhasil mengintegrasikan praktik mindfulness ke dalam dunia medis melalui program Mindfulness-Based Stress Reduction. Beliau berhasil membuktikan bahwa mindfulness bukan hanya sekadar tren, melainkan sebuah alat yang ampuh untuk mengatasi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, Seligman dan Peterson, sebagai bapak pendiri psikologi positif, melihat mindfulness sebagai salah satu pilar penting dalam membangun kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Mereka menekankan bahwa dengan melatih mindfulness, kita tidak hanya fokus pada penyembuhan luka masa lalu, tetapi juga pada pengembangan potensi positif yang sudah ada dalam diri kita. Ketiga tokoh ini dengan cara yang berbeda telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyebarkan kesadaran akan pentingnya mindfulness dalam mengembangkan berbagai program dan teknik untuk mempraktekannya. Mindfulness dalam praktiknya terbagi menjadi 2 jenis utama. Pertama, mindfulness berbasis formal yang mengacu pada latihan meditasi yang dilakukan secara khusus dalam lingkungan tenang dan terkendali. Bayangkan duduk dengan tenang, fokus pada setiap tarikan dan hembusan nafas, atau berjalan dengan penuh kesadaran di alam bebas. Jenis mindfulness ini memberikan ruang khusus untuk melatih perhatian penuh. Kedua, mindfulness berbasis informal, yaitu penerapan kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari yang mungkin tampak biasa. Misalnya saat menikmati secangkir kopi, perhatikan aroma, rasa, dan sensasi hangat di tangan. Atau saat berinteraksi dengan orang lain, cobalah untuk benar-benar hadir dalam percakapan tanpa terganggu oleh pikiran lain. Dengan kata lain, mindfulness berbasis informal adalah tentang membawa kesadaran penuh ke dalam setiap aspek kehidupan. Perbedaan utama antara keduanya adalah tingkat struktur dan formalitas. Mindfulness formal menawarkan panduan yang lebih jelas dan lingkungan yang mendukung untuk berlatih, sedangkan mindfulness informal lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai situasi. Namun keduanya sama-sama penting dalam mengembangkan kesadaran penuh. Sumber-sumber mindfulness begitu beragam dan dapat ditemukan di mana saja, bahkan dalam diri kita sendiri. Alam dengan keindahan dan ketenangannya menjadi semacam guru bagi kita dalam melatih kesadaran penuh. Saat berjalan di hutan, suara gemericik air, kicau burung, atau hembusan angin dapat membawa kita kembali ke momen sekarang dan mengurangi hiruk-pikuk pikiran. Selain alam, tubuh kita juga merupakan sumber mindfulness yang kaya. Melalui latihan seperti yoga atau tai chi, kita diajak untuk lebih peka terhadap sensasi fisik, mulai dari detak jantung hingga tegangan otot. Dengan demikian, kita dapat memahami tubuh sebagai rumah bagi pikiran dan emosi kita. Napas yang selalu ada bersama kita menjadi alat yang sederhana namun efektif untuk memfokuskan perhatian. Dengan mengamati setiap tarikan dan hembusan nafas, kita seperti melempar jangkar ke lautan pikiran yang tak berujung. Terakhir, pikiran kita sendiri dengan segala kompleksitasnya menjadi objek meditasi. Alih-alih melawan atau menghindar dari pikiran, mindfulness mengajarkan kita untuk menerimanya apa adanya tanpa menghakimi. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ruang yang lebih luas bagi kesadaran dan kejernihan mental. Mindfulness atau kesadaran penuh menawarkan segudang manfaat yang melampaui sekadar ketenangan batin. Praktik ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat stres secara signifikan. Dengan melatih mindfulness, kita belajar untuk menerima emosi negatif tanpa terhanyut dalam pusarannya. Ini memungkinkan kita merespon situasi sulit dengan lebih bijaksana dan tenang. Selain itu, mindfulness juga menjadi cermin bagi diri kita sendiri.
Melalui latihan ini, kita dapat mengamati pola pikir, emosi, dan perilaku kita dengan lebih jernih, sehingga memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Kemampuan untuk fokus juga meningkat secara signifikan dengan praktik mindfulness. Dengan fokus yang tajam, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan produktif. Mindfulness juga membuka hati kita untuk lebih memahami perasaan orang lain. Ini membantu kita membangun hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Mindfulness juga merangsang kreativitas. Dengan pikiran yang tenang dan fokus, kita dapat menjelajahi ide-ide baru dengan lebih bebas. Ini sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi inovatif. Tidak hanya itu, mindfulness juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan fokus pada hal-hal positif dalam hidup, kita dapat merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam dan kepuasan yang lebih besar. Mindfulness dengan segala manfaatnya sebenarnya terbuka untuk siapa saja yang ingin mengadopsi gaya hidup yang lebih tenang dan penuh kesadaran. Namun, praktek ini terbukti sangat bermanfaat bagi kelompok-kelompok tertentu. Bagi mereka yang sering merasa terbebani oleh stres dan kecemasan, mindfulness hadir sebagai oase ketenangan. Dengan melatih kesadaran penuh, kita dapat belajar menerima emosi negatif tanpa terhanyut dalam pusarannya. Para profesional yang membutuhkan tingkat fokus tinggi juga akan sangat terbantu dengan mindfulness. Praktik ini membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Mindfulness juga telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan mental, seperti kecemasan dan depresi. Dengan secara teratur melatih mindfulness, individu dengan kondisi tersebut dapat mengalami pengurangan gejala yang signifikan. Bagi para atlet dan seniman, mindfulness dapat menjadi sekutu yang kuat dalam mencapai performa puncak. Dengan fokus yang terarah dan pikiran yang tenang, mereka dapat memasuki zona aliran atau flow state yang optimal. Selain itu, mindfulness juga berperan penting dalam membangun hubungan interpersonal yang lebih sehat. Dengan memahami emosi diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan empatis. Pada akhirnya, mindfulness adalah untuk siapa saja yang ingin menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan damai. Dengan menghargai setiap momen dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, kita dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Memulai praktek mindfulness tidak harus rumit atau memakan waktu lama. Mulailah dengan langkah-langkah kecil seperti menjadwalkan waktu singkat setiap hari untuk duduk dengan tenang dan fokus pada pernafasan Anda. 5 hingga 10 menit saja sudah cukup untuk memulai. Pilihlah tempat yang tenang dan nyaman, di mana Anda tidak akan terganggu oleh suara atau aktivitas lain. Gunakan aplikasi meditasi sebagai panduan awal jika Anda merasa kesulitan untuk memulai sendiri. Aplikasi ini seringkali menyediakan panduan suara yang menenangkan dan berbagai pilihan meditasi yang sesuai dengan preferensi Anda. Bergabunglah dengan komunitas mindfulness untuk mendapatkan dukungan dan motivasi dari orang-orang yang memiliki minat yang sama. Interaksi dengan sesama praktisi dapat memberikan perspektif baru dan membantu Anda mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Ingatlah bahwa konsistensi adalah kunci dalam praktik mindfulness. Jadikan mindfulness sebagai bagian dari rutinitas harian Anda, seperti halnya menyikat gigi atau berolahraga. Bersikaplah sabar terhadap diri sendiri karena perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dengan komitmen dan latihan yang teratur, Anda akan merasakan manfaat positif dari mindfulness dalam hidup Anda. Menghadapi tantangan dalam berlatih mindfulness adalah hal yang lumrah, seperti halnya belajar keterampilan baru. Pikiran yang suka jalan-jalan kemana-mana, rasa tidak nyaman pada tubuh, atau bahkan rasa bosan adalah hal-hal yang seringkali dialami baik oleh pemula maupun mereka yang sudah lama berlatih. Cukup akui kehadirannya dengan lembut, lalu dengan perlahan arahkan perhatian Anda kembali ke objek meditasi, misalnya ke sensasi nafas masuk dan keluar. Jika ketidaknyamanan fisik mengganggu konsentrasi Anda, jangan ragu untuk menyesuaikan posisi tubuh atau menggunakan bantalan untuk mendapatkan posisi yang lebih nyaman. Ingat,
Tujuan meditasi bukanlah untuk menyiksa diri. Jika Anda merasa bosan atau kehilangan minat, coba eksplorasi teknik meditasi yang berbeda atau ubah objek fokus Anda. Misalnya alih-alih fokus pada nafas, Anda bisa mencoba memusatkan perhatian pada sensasi tubuh atau suara di sekitar Anda. Merasa frustrasi karena tidak bisa langsung mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi adalah hal yang wajar. Mindfulness adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Seperti belajar bermain musik, butuh waktu dan latihan untuk mahir. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Setiap kali pikiran Anda mengembara, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk melatih kembali fokus Anda. Dengan kesabaran dan konsistensi, Anda akan melihat kemajuan yang signifikan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.